Pemirsa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez kembali tegaskan dukungannya untuk Palestina di depan warganya. Sánchez menyebut menentang serangan ke Palestina. Durante estos últimos días habréis escuchado decir aquello de que España está sola. No. Esos fueron los mismos que nos dijeron cuando reconocimos el Estado de Palestina, que luego fueron todos los demás, que estábamos solos. No, nosotros no estamos solos, somos los primeros. Somos los primeros. Y os digo más. Lo estamos viendo ya. Estamos viendo como muchos otros gobiernos ya se están posicionando en contra de esta guerra. Los que se van a quedar solos son aquellos que defienden lo indefendible. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan pelucutan senjata Hamas di Gaza. Diharapkan kesepakatan tersebut membawa perdamaian untuk Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kelompok Hamas sepakat melucuti senjata mereka. Kesepakatan melalui lembaga bentukan Amerika Dewan Perdamaian diklaim menjadi langkah penting menuju berakhirnya perang di Gaza. Lewat media sosialnya, pelucutan senjata berlaku tak hanya untuk Hamas, tapi juga kelompok perlawanan lainnya di Gaza. Trump menegaskan pelucutan senjata akan dilakukan bertahap. Setelah pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan mundur dari Gaza. Trump juga menyatakan kesepakatan ini sebagai tonggak sejarah dan langkah besar upaya perdamaian di Timur Tengah. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult. Many cases wonderful, in many cases not so wonderful. But that will be it's a great breakthrough. Nobody thought that would be possible to disarm Hamas. That shows you how much success we're having with Iran. Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed by it, and they're surprised by it. Sementara itu, pihak Hamas menegaskan tidak akan mengambil langkah apapun untuk melucuti senjata mereka sebelum pasukan Israel benar-benar ditarik sepenuhnya dari jalur Gaza. Konflik Hamas dan Israel yang berkepanjangan telah menimbulkan krisis kemanusiaan Gaza. Lebih dari 70.000 warga Palestina tewas, sementara jutaan warga yang selamat harus bertahan di tenda-tenda pengungsian. Diharapkan kesepakatan dengan Amerika Serikat ini benar-benar membawa perdamaian untuk warga Gaza. 7 orang terluka akibat serangan udara Israel di Al-Shati, Gaza, Rabu waktu setempat. Bagi rakyat Gaza, mereka tersiksa dan menilai tidak pernah ada gencatan senjata. Serangan kembali terjadi di kamp pengungsi Al-Shati, Gaza, Rabu waktu setempat. Video memperlihatkan orang-orang yang berlarian di jalanan dan dipenuhi asap, sementara ambulans bergegas ke lokasi kejadian. 7 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Menurut saksi mata, serangan menghancurkan tempat pengungsian warga selama berbulan-bulan. ما فيش وين وقف اطلاق النار عم بفشل انه وقف اطلاق نار فعلا كذبوا عليكم ما فيش وقف اطلاق نار في غزه في قصف وفي نزوع وفي دمار هي اللي احنا شايفينه في غزه ما يضحكوش عليكم بقول لك وفد على القاهره واسرائيل بعثت توفد وحماس ما فيش وقف اطلاق نار في غزه. Hingga video ini ditayangkan, pihak Israel belum memberikan keterangan terkait serangan yang diluncurkan. Namun menurut laporan media, warga telah diperingatkan oleh Israel untuk meninggalkan daerah tersebut sebelum serangan terjadi. Penjajah Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Kali ini serangan udara Zionis meluluh lantakan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, kota Gaza. Rudal penjajah Israel menghancurkan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, kota Gaza. Serangan udara Zionis juga meratakan kawasan permukiman di Deir al-Balah. Akibat genosida Israel ini, 1 orang syahid, beberapa orang lainnya terluka. Pemerintah apartheid Israel juga menggeser garis kuning dan memerintahkan warga Gaza untuk keluar dari rumahnya.
Warga Gaza yang trauma mengatakan tidak pernah gencatan senjata. Kini mereka juga tidak memiliki tempat aman untuk berlindung. Pemirsa, video bocah perempuan Gaza yang melukis wajah Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez beredar viral. PM Sanchez langsung merespons video tersebut dan berterima kasih kepada Layan Al-Kuko, bocah Gaza yang melukis lukisan tersebut. هلا اسبانيا انا ليال من غزه اليوم اجينا ورسمنا رسمه رئيس اسبانيا وبتمنى هاي الصوره توصل لرئيس اسبانيا وللشعب الاسباني ونحبه كثير. Gracias, Layan, y a los artistas por este gesto tan bonito y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España. Video Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez yang menanggapi lukisan mural dirinya dan bendera nasional beredar viral. Sanchez berterima kasih kepada Layan Al-Kuoka, bocah perempuan Gaza yang membuat lukisan bersama warga Gaza lainnya. Sanchez juga mengatakan di tengah begitu banyak penderitaan, warga Gaza tetap mengirimkan kebaikan untuk Spanyol. Karena itu, dia sangat mengapresiasi hal tersebut. Mengetahui lukisan muralnya ditanggapi langsung Perdana Menteri Pedro Sanchez, Layan mengaku sangat gembira. Dirinya tidak menyangka videonya ditanggapi Perdana Menteri Sanchez. Padahal dia hanya bocah dari Gaza. Layan menyatakan lukisan mural yang dibuatnya terinspirasi ketika pesepak bola Spanyol Lamine Yamal kibarkan bendera Palestina saat Barcelona rayakan gelar La Liga pada Mei lalu. لما شفنا يمين يمال رفع علم فلسطين وكان ناس كتير ضد يمين يمال انه يرفع علم فلسطين لكن رئيس اسبانيا خلاه يرفع علم فلسطين عشان هيك انا والرسام أبي خلاه يعني رسمنا رسمة رئيس اسبانيا لانه دافع عن فلسطين. Lukisan mural Perdana Menteri Spanyol dibuat Layan bersama warga Gaza lainnya, termasuk seniman lokal Ubay Al-Karashi. Lukisan dibuat dengan dinding rumah warga yang hancur sebagai kanvas. أنا بصراحة انصدمت كتير رئيس يوصل رسالتي لكل العالم وشكرا لرئيس اسبانيا وهذا بيبين قديش هو متواضع. Layan mengaku dirinya mulai menggambar selama perang di Gaza dengan aktivis global Sumut Flotilla dan Thiago Avila sebagai subjek pertamanya. Iran merilis video serangan rudal balistik ketiga pangkalan Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan Irak. Pada serangan pertengahan Juli lalu, Iran berhasil menghancurkan 3 pesawat tempur F-35, helikopter, dan 2 hanggar drone milik Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Al-Azraq milik militer Amerika Serikat. Dalam serangan ini, IRGC menyatakan berhasil menghancurkan gudang perbaikan pesawat tempur F-35. Selain itu, serangan rudal ini juga menghancurkan 3 pesawat tempur F-35 Amerika Serikat hingga rusak berat. Tak hanya pesawat tempur AS, beberapa perwira serta staf teknis dan perbaikan pesawat tempur AS dilaporkan tewas. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga melancarkan serangan rudal balistik ke pangkalan udara Ali Al-Saleh milik Amerika Serikat di Kuwait. Pada serangan rudal ini, IRGC menyatakan helikopter milik militer Amerika Serikat berhasil dihancurkan. Tak hanya helikopter, 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat milik Amerika Serikat juga turut dihancurkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan ini karena semakin panasnya eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya. Dari serangan 3 pangkalan Amerika Serikat ini, Pusat Komando AS atau CENTCOM belum memberikan keterangan resmi. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang 2 kapal tanker di perairan Selat Hormuz. Sebuah kapal tangki diduga melanggar blokade yang dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Pasca serangan yang dilakukan oleh IRGC, 2 kapal tanker tersebut terbakar habis pada malam hari.
Sementara itu, 4 kapal yang mencoba melanggar blokade IRGC dengan cepat kembali mundur. Selain itu, kapal tanker tersebut diduga terafiliasi dengan Amerika Serikat hingga Iran menyerang kapal tersebut. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan menyerang balik Iran. Serangan ini akan dilakukan dengan sangat keras. Well, I can give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very...